Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel ya. Kali ini saya lagi olahraga sedikit teman-teman ya. Soalnya badan udah rada-rada pegel-pegel nih ya. Jadi jalanlah 6.000 kaki, 6.000 langkah sampai 8.000 dulu lah ya. Oh ya, ini intermezzo dulu teman-teman. Jadi tema kali ini tentang nutrisi buah melon dengan ppm-nya tinggi ya. Jadi saya mau mulai cerita dulu nih. Jadi cerita dulu tentang ppm yang saya pakai ya. Awalnya ketika pertama habis ikut pelatihan ya, itu memang isinya tuh 1,1 ya maksimum ya di pembentukan buah ya. Di situ sama guru ya 1,1 sampai 1,2 ya. Berarti kalau ppm 1200 ya, 1,2 1100 ya maksimumnya, 1100 lah ya. Nah itu pertama. Yang kedua juga konsultan dari, bukan konsultan ya, saya beli formula tapi dapat konsultasi juga ya, WA-WAan gitu, hampir sama 1,1 sampai 1,2 isinya ya. Artinya 1100 itu maksimum ya di fruit set. Semua ppm itu maksimum di fruit set ya teman-teman ya. Nah di fruit set, jadi saya pakai itu. Kemudian yang ketiga juga malah lebih rendah dia ngasihnya ya, lebih rendah. Kalau saya lihat lebih rendah dari itu, sekitar malah 800 dia berani gitu ya, sampai 1000 ya, 1000 ppm. Akhirnya kemudian yang guru ketiga ini pernah bilang 1500, tapi dia tidak memberi informasi ya, tidak memberi informasi misalkan kenapa gitu 1500. Nah jadi saya pakai maksimum tuh 1200 lah ya. Udah nggak berani lagi tuh teman-teman, nggak berani lagi tuh 1200 ya. Ada khawatir kenapa gitu ya, takut gagal. Tapi dengan menggunakan itu si buahnya tuh kurang gede gitu. Paling gede itu 1,5, tapi itu jarang gitu ya, jarang banget 1,5 kilo ya. Kebanyakan tuh rata-rata 900 sampai 1,2 ya beratnya. Nah itu udah berapa kali panen segitu, beratnya segitu. Paling rata-rata 1,1 1,2 gitu berat buahnya ya. Nah pas waktu saya lihat tuh di bawah teman-teman yang buahnya besar-besar ya, kemudian dia buka rahasianya itu, dia bilang ppm-nya bisa sampai 1500 sampai 1700. Saya lihat lagi tuh literatur, ternyata itu masih dibolehkan gitu, 30 minutes 25 seconds. 1500 Steps 3005 steps. gitu. Dan memang ada maksimumnya. Jadi fitoktositas ya, atau apa ya bilang, kalau lebih maka si melon itu akan mengalami keracunan. Itu di 3,25 ya, atau 3,2 isi ya, atau 1700-an lah, 1750 itu maksimum. Jadi jangan lebih dari situ. Itu juga udah ancer-ancer maksimumnya segitu ya. Nah teman-teman ya, pas saya lihat tuh yang melonnya besar-besar, hasilnya besar-besar, itu ternyata ppm-nya gede gitu ya. Ya saya juga curiga juga sih, memang dia bisa besar, saya enggak ya gitu ya misalkan.
Tapi akhirnya saya memberanikan yang ini nih. Di Fruitset saya pasang 1.500 teman-teman ya. Dari ketika dia pemilihan buah, jadi saya udah tinggi tuh 1.300 mainnya tuh ya ketika pembungaan. Kemudian di Fruitset 1.500 tuh saya pasang. Udah, tapi udah masih gini-gini aja nih, masih belum yakin gitu. Karena si K-nya itu, kalium, potasium, itu udah tinggi tuh, 425 ppm. Di atas 400 lah ya, 400 ppm. Nah, itu udah, ini bisa nggak dia? Kuat nggak ya si melon tuh dengan K-nya 450 ppm lah, anggaplah paling maksimum. 1.500 tuh di situ ppm-nya. Kalau 1.600 lebih gila lagi, bisa 500 ya, 1.600, 1.700. Itu nilai ppm-nya bisa lebih edun lagi lah, cek bahasa Sunda nama. Bisa 600 ppm gitu tuh. Wah, itu ngeri juga kayaknya ya. Bisa sih gede buahnya ya, karena pembesaran itu kan K ya yang utamanya gitu. Nah, 1.500 dan akhirnya yang 1,5 itu banyak teman-teman, buah besarnya 1,5 itu Intanon ya, Intanon RZ. Bahkan ada yang 1,8, ada yang 2 kilo ya. Walaupun nggak banyak, tapi itu lumayan juga ya, lumayan banyak gitu. Jadi kalau mau cari berat dulu itu gampang, berat yang paling terbesar itu, karena kelihatan. Sekarang berat yang gede, yang paling gede itu udah agak susah karena hampir sama gitu yang gedenya ya. Ya akhirnya yakin, udah mulai yakin berarti si Intanon itu bisa bermain di 1.500 ppm. Maksudnya K-nya itu bisa bermain di 400 ppm teman-teman. Jadi teman-teman bisa main di 400 sampai 500 ppm lah K-nya ya, potasiumnya. Jadi kalau kita naikin 1.500 berarti kita naikin si K-nya itu 400 sampai 500 lah, antara segitu teman-teman ya. Kalau mau 1.750 boleh, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai nanti misalkan buahnya pecah ya dan sebagainya gitu. Kemudian airnya juga jangan lupa ya, air juga penting. Kalau tinggi tapi airnya nggak cukup juga buahnya nggak berkembang. Oke teman-teman, itu jadi bisa dibilang untuk menaikkan ke 1.500 ppm gak usah khawatir ya. Jadi kalau teman-teman yang buahnya agak-agak kecil ya, udah mulai aja dari 1.000 ppm ya, sampai nanti maksimum 1.500 lah. Coba dulu sampai 1.500 ppm, baru setelah itu nanti teman-teman lihat gitu ya kondisinya. Jadi jangan takut teman-teman ya untuk menaikkan ppm sampai 1.500 ya. Kalau manisnya gimana? Kalau K-nya tinggi, 1.500 K-nya tinggi, itu kemungkinan manis bisa didapat ya. Tapi kalau 1.500 bukan K-nya yang tinggi, malah nitrogen yang tinggi, nah itu berbahaya ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita lanjutkan jalan kaki ya, biar sehat. Ini kita di Kompleks Sumarekon Bandung nih ya, kita nebeng untuk jalan-jalan nih, karena buat jalan itu enak ya teman-teman. Kita datang ke sini, parkir motor atau sepeda dan kita jalan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.